Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalistal Sadila Ceribena dengan NIM 1930 3050 3067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Keamanan Jaringan kelas B. Di sini diminta untuk memeriksa lalu lintas HTTP dan HTTPS dengan menggunakan Wireshark. Baik, untuk komponen yang diperlukan, yang pertama yaitu ada VMware Workstation untuk menjalankan mesin virtual CyberOps. Yang berikutnya harus ada koneksi internet. Baik, untuk melakukan tugas tersebut diperlukan TCP/DAM agar bisa menangkap konten yang berada di jalur lalu lintas HTTP, di mana akan ada opsi perintah untuk menyimpan lalu lintas ke file paket capture yang kemudian dapat dianalisis menggunakan aplikasi berbeda yang dapat membaca file paket capture, termasuk Wireshark. Untuk langkah pertama yaitu mulai VM Station, kerja CyberOps, lalu login dengan username analis dan masukkan passwordnya CyberOps. Selanjutnya, buka aplikasi terminal dan masukkan perintah IP address. Untuk daftar interface dan alamat IP akan ditampilkan dalam IP address output. Berikutnya, saat berada di aplikasi terminal, masukkan perintah sudo tcp/dam, lalu strip i np0s3, selanjutnya strip s, berikutnya 0 strip w, lalu http dam.bsicap, lalu masukkan password CyberOps yang diminta. Untuk strip i ini itu fungsinya
Perintah memungkinkan untuk menentukan antarmuka. Jika tidak ditentukan, TCP/DAM akan menangkap semua lalu lintas di semua antarmuka. Lalu di strip S itu perintah menentukan panjang snapshot untuk setiap paket. Kita harus membatasi snaplen ke nomor terkecil yang akan menangkap informasi protokol di mana kita sedang tertarik. Lalu strip S ini dapat menyetel snaplen ke 0, menyetelnya ke default 262144 untuk kompatibilitas mundur dengan versi TCP/DAM yang lebih lama lagi. Lalu untuk strip W ini adalah perintah yang digunakan untuk menulis hasil dari TCP/DAM untuk perintah untuk file, dan dapat menambahkan ekstensi .pcap yang memastikan bahwa sistem operasi dan aplikasi akan dapat membaca ke file. Semua lalu lintas yang direkam akan dicetak ke file http://dam.pcap di direktori home analis pengguna. Untuk langkah berikutnya yaitu membuka browser web dari launch bar dalam VM CyberOps Workstation. Lalu masukkan alamat www.altoromutual.com/login.jsp. Karena situs web ini menggunakan HTTP, lalu lintasnya tidak dienkripsi. Lalu klik pada kata sandi untuk melihat peringatan yang akan muncul. Untuk berikutnya, masukkan username admin dengan password admin dan klik masuk atau login. Lalu tutup web browser, kembali ke terminal tempat TCP/DAM berjalan, lalu masukkan Ctrl+C untuk menghentikan pengambilan paket. Langkah yang berikutnya yaitu untuk melihat tangkapan dari HTTP. TCP/DAM yang dieksekusi pada langkah sebelumnya akan dicetak output ke sebuah file bernama http://dam.pcap. Lalu file ini akan terletak di direktori home untuk akun analis. Selanjutnya, klik ikon manajer berkas di desktop dan telusuri folder home untuk akun analis. Klik 2 kali file http://dam.pcap-nya di kotak dialog Open with Wireshark. Di aplikasi Wireshark, filter menggunakan keyword HTTP untuk menampilkan semua HTTP yang ada pada arus lalu lintas jaringan dan klik enter. Selanjutnya, jelajahi pesan HTTP yang berbeda dan pilih pesan POST. Di jendela bawah, pesan ditampilkan. Perlu URL formulir HTML dengan encode application/xw strip form di bagian len code.
di mana terdapat dua informasi yang akan ditampilkan, yaitu username dan password admin. Untuk selanjutnya yang bagian 2, yaitu untuk menangkap dan melihat lalu lintas HTTPS. Untuk mulai ini, tcpdump dari baris perintah workstation Linux digunakan untuk menangkap lalu lintas HTTPS. Setelah dimulai tcpdump-nya, maka akan menghasilkan lalu lintas HTTPS dan bersamaan dengan tcpdump yang mencatat konten lalu lintas jaringan. Catatan-catatan ini akan dianalisis lagi menggunakan Wireshark. Untuk memulai langkah pertama, yaitu mulai tcpdump di dalam terminal. Saat berada di aplikasi terminal, masukkan perintah sudo tcpdump strip i np0s3 strip s 0 strip w https dump.pcap. Masukkan kata sandi CyberOps untuk analis pengguna saat diminta. Ini yaitu perintah yang akan memulai tcpdump dan merekam lalu lintas jaringan pada interface np0s3 dari workstation Linux. Jika interface yang digunakan berbeda dari np0s3, maka harus melakukan modifikasi saat menggunakan perintah tersebut. Lalu semua lalu lintas yang direkam akan dicetak ke file https dump.pcap di direktori home analis pengguna. Lalu berikutnya yaitu membuka browser web dari launch bar dalam CyberOps Workstation VM. Lalu masukkan ke www.netacat.com. Lalu di sini ada pertanyaan, apa yang Anda perhatikan tentang URL situs web? Nah, yang menjadi bahan perhatian adalah pada situs web yang menggunakan HTTPS akan ada ikon kunci di ujung kiri link. Berikutnya pada www.netacat.com, klik masuk, lalu masukkan username dan password NetAcat yang sudah didaftarkan dan klik berikutnya. Lalu tutup browser web di VM. Kembali ke jendela terminal tempat tcpdump berjalan. Masukkan Ctrl+C untuk
menghentikan pengambilan paket. Untuk melihat tangkapan HTTPS, yaitu TCP/DAM yang telah dieksekusi pada langkah pertama akan dicetak outputnya ke sebuah file bernama https://dam.pcap. File ini terletak di direktori home analis pengguna. Lalu klik icon file system di desktop dan telusuri folder home untuk analis pengguna. Buka file https://dam.pcap. Lalu dalam aplikasi Wireshark, perluas jendela pengambilan secara vertikal, lalu filter berdasarkan lalu lintas HTTPS melalui port 443. Lalu masukkan tcp.port 443 sebagai filter dan klik apply. Berikutnya, jelajahi pesan HTTPS yang berbeda dan pilih pesan application data. Di jendela bawah, pesan akan ditampilkan. Lalu ada pertanyaan lagi, apa yang menggantikan bagian HTTP yang ada di file tangkapan sebelumnya? Nah, setelah bagian TCP, sekarang ada bagian Secure Socket Layer atau SSL atau TLS 1.2. Selanjutnya perluas sepenuhnya bagian Secure Socket Layer. Lalu klik Encrypted Application Data. Dan sini ada pertanyaan, apakah data aplikasi dalam format teks biasa atau dapat dibaca? Dan jawabannya yaitu payload data dienkripsi menggunakan TLS v1.2 dan tidak dapat dilihat. Selanjutnya untuk langkah berikutnya yaitu tutup semua jendela dan matikan mesin virtual. Ada pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa keuntungan menggunakan HTTPS daripada HTTP? Dengan menggunakan HTTPS, data pengunjung akan lebih aman ketika mereka berinteraksi melalui website mereka, seperti menginputkan data berupa password atau lainnya. Komunikasi browser ke server dan server ke server akan dienkripsi, sehingga data user yang dikirimkan akan lebih aman. Untuk berikutnya yaitu pertanyaan kedua, apakah semua situs web yang menggunakan HTTPS dianggap dapat dipercaya? Jawabannya, meskipun HTTPS terlihat memiliki keamanan yang lebih baik daripada HTTP, namun tidak ada yang bisa menjamin keamanan web tersebut sepenuhnya, sebab berbagai ancaman kejahatan cyber akan terus mengintai dengan banyaknya cara yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian target. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.